Adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa, Kak? 9 Januari 2022. Yeay. Wah, Udah tahun 2022 kali. iya, nggak Nggak terasa rasa ya, ya. Kak? Betul. Oke, kita sudah siap untuk ibadah hari Minggu ini? Siap dong. Sudah Tapi dong. sebelumnya kita akan Bersaat teduh, tetapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu kidung cerianya dan Alkitabnya, oke? Yap. Oke, Oke, saat teduh dimulai. teduh selesai. Ya, adik-adik kita akan bernyanyi. Adik-adik berdiri. Ya, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 22 judulnya Besarlah Besarlah Kasih Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku dihasutnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku layani kasih-Ku kepadamu. Halo adik-adik, saatnya kita akan doa pembukaan. Nah, masih dalam sukacita dong. Yuk, bersama dengan Kak Andre kita berdoa untuk pembukaan IMPA. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan juga sudah memberkati di minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Tuhan Yesus, inilah IMPA dari PLKPA Efata Tuhan. Kami bersukacita di dalamnya. Kiranya Tuhan mau ikut campur dalam segala hal kegiatan pada hari ini di dalam IMPA minggu tanggal 9 Januari 2022. Tuhan mau berkati adik-adik kami di rumah. Tuhan mau berkati Zoom kita semua agar nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat IMPA ini. Kami mau naikkan syukur untuk IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Na 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 na. Nah, adik-adik kita akan menyanyi lagu ini dari Kidung Ceria nomor 239 Betapa Indah Harinya. Nyanyi bersama-sama adik-adik. Iya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Pembacaan nas pembimbing pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Adik-adik, Nats Pembimbing pada hari ini mau mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut kepada hal-hal yang mengkhawatirkan. Misalnya pada saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah penyakit yang berasal dari virus corona, yang tidak hanya membuat kita takut, membuat kita khawatir, tapi juga membuat kita menjadi tidak tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut, tapi kita harus mempunyai pengharapan. Karena pengharapan itu membuat kita bersuka cita, adik-adik. Selain daripada pengharapan itu, kita juga dapat memuji dan memuliakan Tuhan, supaya kita bernyanyi, lalu kita juga bisa berdoa, membaca firman Tuhan adik-adik. Dengan melakukannya semua itu, pasti loh adik-adik, hati kita akan merasa damai, akan merasa tenang, sehingga walaupun banyak berita-berita yang kita baca tentang bagaimana menakutkannya dunia saat ini, keadaan di sekeliling kita begitu menakutkan, tapi tidak ada yang mengalahkan daripada firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, adik-adik. Semuanya dapat menenangkan hati dan membuat kita selalu sukacita. Jangan kita takut, jangan kita takut. Lihatlah Tuhan menuju jalan. Jangan kita takut. Tuhan besertaku, Tuhan besertaku. Tiada lawan yang menakutkan. Tuhan besertaku. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kita selamat dan jadi kuat. Tuhan Maha Kuasa. Nah, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang telah kami baca, dan juga berkati kakak yang akan membawakan cerita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Yang berbunyi, pemberitahuan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengikat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel dengan berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami
lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, cerita minggu ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada umat pilihannya. Tapi adik-adik, bangsa Israel itu tahu nggak ya tanah Kanaan itu seperti apa? Atau bangsa Israel itu benar-benar yakinkah bisa masuk ke tanah Kanaan? Ya, adik-adik silakan melihat film berikut ini. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel yang akan pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengamat-amati, lalu masuk ke negeri Kanaan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung menghadap kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di Padang Aran. Mereka pulang dengan membawa kabar dengan menceritakan kepada mereka, "Kami sudah mengintai negeri itu dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang yang berada di tanah Kanaan. Kemudian Kaleb berusaha mencoba untuk menenangkan hati orang-orang itu. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan dapat mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama Kaleb berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka memilih untuk lebih baik kembali ke Mesir. Walaupun di Mesir mereka hidup menderita dan sengsara serta susah, yang penting mereka tidak mati sia-sia.
Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mereka, orang-orang Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa mereka berdua sedih melihat perilaku orang Israel yang lebih takut kepada manusia daripada percaya kepada penyertaan Tuhan. Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami intai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita membawa masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, hanya janganlah kita memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita." Adik-adik, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni semua kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi sekali-kali Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dan adik-adik, dari 12 orang pengintai yang tinggal masih hidup hanyalah Yosua dan Kaleb. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang 12 orang pengintai ini, jika adik-adik merasa takut, apa yang adik-adik lakukan? Ya, berdoa. Adik-adik minta kepada Tuhan untuk melindungi dan menjaga adik-adik. Atau adik-adik bisa juga bernyanyi memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel yang yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai umat pilihannya untuk memasuki negeri yang dijanjikan. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita apapun keberadaan kita, apapun situasi yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Kak Merel, Kak Andre, tadi cerita yang dibawain Kak Ita bagus banget ya? Ya, seru banget. Bagus. Nah, sekarang kita mau merespon nih cerita yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Ita dengan menyanyi lagu dari berapa, Kak? Kidung Ceria berapa? Dari Kidung Ceria nomor 337, judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Silakan Kak Andre. Yuk, Kak Andre. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kak Andre, kayaknya tahu sih lagunya. Lagu apa ya itu? Ayo, siapa yang tahu? Lagu itu dari Kidung Ceria nomor 298. Ku dengar berkat-Mu turun. Oh, gitu. Ya, Olive, ini lagu untuk lagu Persembahan. Penyanyi yuk. Yuk, oke. Bagai hujan
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, terimalah persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, kiranya berguna untuk gereja Tuhan, dan kiranya apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi 19 yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini. Tuhan, kami tetap percaya di tengah-tengah ujian yang kami hadapi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang terkena COVID, mereka yang tubuhnya dalam kondisi lemah, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang melawat, yang menjamah, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terlebih mereka memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan adalah tabib ajaib yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Tuhan, kami juga berdoa buat Satgas COVID, juga buat para dokter, perawat, serta relawan, dan semua orang-orang yang terlibat di dalam proses untuk selama pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk saling bekerja sama. Juga kami semua masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, agar kami bisa tetap menjalani prokes dengan baik, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap hidup di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu bersukacita di dalam kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sertai akan adik-adik kami di dalam sekolah, biar Tuhan saja yang memampukan mereka, bila mana sudah bertatap muka maupun secara virtual. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh mereka lakukan dengan baik dan benar. Mereka boleh belajar dengan rajin dan menjadi anak yang pandai. Kami berdoa juga kepada para guru, para sekolah, untuk dapat membimbing, mengasuh, mendidik anak-anak kami dengan baik, yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada mereka dalam membimbing, menjaga, melindungi anak-anak baik di sekolah maupun di mana mereka berada. Tuhan juga beserta dengan keluarga mereka masing-masing, orang tua yang senantiasa menjaga, melindungi mereka. Biar Tuhan senantiasa beserta dengan para orang tua, dengan tugas dan pekerjaan, dengan segala pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berikan kemampuan, hikmat daripada Tuhan kepada para orang tua untuk setia melakukan kehendak Tuhan, mendidik, merawat adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja, khususnya gereja kami, Gereja Efata. Tuhan, berkatilah setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kami. Berkatilah para pendeta beserta dengan keluarganya masing-masing. Tuhan juga memberkati presbiter dengan keluarganya masing-masing, dan juga unit-unit misioner, khususnya Pelkat Pelayanan Anak GPIB Efata. Berkatilah setiap pelayanan yang kami lakukan, sertailah kami selalu Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena bangsa dan negara ini sudah Engkau berikan kepada kami, dan kiranya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang taat, dan setia akan setiap tugas kerja mereka Tuhan. Agar kiranya
ada keadilan, ada damai sejahtera di negeri kami ini, negeri Indonesia Tuhan, bangsa dan negara Indonesia ini. Dan kiranya Tuhan, apa yang terjadi di negara kami ini Tuhan, kami boleh lalui ini Tuhan dengan tuntunan tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya orang-orang yang sudah dipilih ini, yang bekerja bagi bangsa dan negara kami ini, bekerja Tuhan hanya untuk takut dan hormat kepada-Mu saja Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, karena kami tahu doa kami ini jauh daripada sempurna. Saat ini juga kami akan berdoa, doa Bapa kami yang Engkau telah ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 9 Januari 2022. Pagi ini kakak mau ucap terima kasih kepada semua kakak-kakak yang sudah ikut dalam IHMPA di hari ini. Adik-adik, seperti tahun lalu, adik-adik mulai tanggal 16 Januari adik-adik diminta untuk mengikuti pelayanan, ya. Dan ayo semuanya ikut pelayanan bersama-sama di IHMPA. Nah adik-adik, untuk aktivitas mulai hari Rabu sudah bisa diambil di pos satpam. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan diserahkan kepada kakak-kakak lewat WA Group. Nah adik-adik, kita kan sudah masuk tahun baru. Adik-adik harus tetap setia mengikuti IHMPA dan juga tetap rajin membuat aktivitas. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Kak Andre, Kak Mera, adik-adik ternyata udah mau selesai tahu ibadahnya. Iya. Jangan sedih dong Kak Olive, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Iya. Benar. Kita kan selalu berjumpa ya dengan betul. adik-adik Iya. dan kakak-kakak meskipun lewat YouTube. Tadi online. Ya, yuk Kak Olive, Kak Andre, kita nyanyi yuk untuk lagu penutup kita dari Kirim Ceria nomor 233. Yesus menginginkan kamu. Oh, oke. Nyanyi bersama-sama. Oke. Yesus menginginkan kamu bersinar darinya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, tapi tetap semangat ya adik-adik, supaya nanti minggu depan kita bisa bertemu kembali. Yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami.
dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari virtual ini. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan Yesus tetap melindungi dan menjaga kami, supaya kami tetap selalu bersekutu dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan minggu depan kami boleh kembali mengikuti ibadah secara virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.